Lalu di saat berikutnya cincin Golden Spirit kedua juga menyala dengan kecemerlangan yang mempesona. Semua sisik di tubuh Tanggulin tiba-tiba menjadi cerah, seterang cermin. Ketiga serangan itu juga tiba pada saat bersamaan. Tanpa pertahanan, dan tanpa mencoba melepaskan diri dari batasan ruang, Tanggulin berdiri di sana, dengan senyum di wajahnya dan menahan tiga serangan ini. Tangan Wu Changkong sudah terulur, tetapi ketika dia melihat senyum di wajah Tanggulin, dia tidak benar-benar bergerak. Di antara penonton, mata Shen Yi dan Lei Zhengyu membelalak pada saat yang sama. Dengan dua cincin roh emas, dia memiliki satu lagi cincin roh emas. Apa itu? Mereka semua tahu bahwa tanpa peningkatan tubuh naga emas yang dibawa cincin roh emas pertama ke Tanggulin, dia tidak akan pernah bisa melawan dirinya sendiri. Macan putih Netherworld yang dapat menghentikan Wuxi Duo dan kera besar Titan yang dapat menghentikan Yuan En Yehui mengandalkan peningkatan kuat tubuh naga emas. Pada saat ini, disandingkan dengan cincin roh emas tubuh naga emas, cincin roh lain muncul. Apa artinya ini? Itu berarti dia memiliki kemampuan roh kuat lainnya. Tidak heran dia begitu percaya diri. Namun, apa fungsi dari kemampuan roh ini? Ding, ding, boom, tiga suara berbeda terdengar dari Tanggulin hampir tanpa pandang bulu. Nether Spike secara langsung menyebabkan cakar Wuxi Duo meraih dada Tanggulin. Tapi dia hanya merasa seolah-olah sedang menggenggam pelat baja. Pelat baja itu memiliki daya tarik yang aneh. Dia menegang di sekujur tubuhnya ketika dia baru saja menyedot, dan kekuatan roh dan darah di tubuhnya langsung mengalir keluar. Sabit kematian Su Yucheng disayat di bahu Tanggulin. Di saat-saat terakhir, ia pulih sedikit, takut Tanggulin akan dipukul dengan keras. Namun, pada sisik naga emas seperti cermin, sabit mautnya berhenti tiba-tiba, tidak bisa masuk sama sekali. Ledakan terakhir secara alami berasal dari cakar beruang besar yang Nianxia, seperti lempengan besi Cina, yang seketika kehilangan sebagian dari vitalitasnya yang kuat. Kemudian mereka melihat bahwa seluruh tubuh sisik seperti cermin Tanggulin berkedip-kedip dengan keras, dan cahaya yang menyilaukan membuat mereka terpana dan tidak bisa membantu tetapi menyempitkan mata mereka. Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatan tubuhnya, dia benar-benar memblokir serangan penuh kami bertiga. Apakah itu manusia? Bahkan orang yang kuat setingkat guru, tanpa mengenakan baju perang, tidak akan berani membawanya dengan cara ini. Pada saat keterkejutan berikutnya di hati mereka, raungan naga yang ganas telah meletus dari Tanggulin. Hampir segera setelah serangan mereka mengenai Tanggulin, kaki kanan Tanggulin sudah turun secara tiba-tiba. Semua sisik naga yang bersinar sepertinya dikelilingi oleh naga raksasa saat ini, dan emas cemerlang membuat Tanggulin seolah-olah dewa turun dari bumi. Saat dia mendarat di tanah, seluruh platform kompetisi membuat raungan yang keras, dan 8 naga emas kecil muncul di tanah dan pecah dalam sekejap. Tanggulin belum pernah menggunakan metode serangan seperti itu sebelumnya, dan itu terjadi terlalu tiba-tiba. Dengan keterkejutan di hatiku, tidak mungkin menghindar. Wuxi Duo, Su Yucheng, dan Yang Nianxia semuanya terpana oleh naga emas. Seluruh tubuh bergetar hebat seolah disambar petir. Naga emas mengguncang bumi, dan bukan naga emas Tanggulin yang mengguncang bumi sendirian. Ini adalah semburan energi yang memusatkan kekuatannya sendiri dan diserap dari Yang Nianxia, Wuxi Duo, dan Su Yucheng. Yang paling tidak beruntung adalah Su Yucheng. Di depan naga emas yang mengguncang tanah, tubuhnya yang rapuh tidak dapat menahannya secara langsung. Seteguk darah muncrat, dan dia akan dihancurkan oleh naga emas yang sedang naik daun. Cahaya putih menyala, dan Wu Changkong diseret keluar dari lingkaran pertempuran. Yang Nianxia memiliki kekuatan pertahanan terbaik, tetapi saat ini juga gemetar di sekujur tubuh, dan kekuatan roh di tubuh pecah sehingga dia hampir tidak bisa menahannya. Namun Wuxi Duo secara langsung terpaksa menggunakan teknik fusi jiwa bela diri, Nether White Tiger. Sosok itu tumbuh lebih besar, dan macan putih Netherworld lahir. Namun meski begitu, di bawah serangan naga emas yang mengguncang bumi, tubuh macan putih Netherworld dengan cepat menjadi ilusi. Kedua lampu biru telah terbang pada saat ini, dan targetnya adalah macan putih Netherworld. Di bawah tekanan naga emas yang mengguncang bumi, dia bahkan tidak bisa menghindar, dan dua kelompok bola api biru meledak dengan keras di Nether White Tiger. Wuxi Duo menjerit, dan macan putih Netherworld hancur. 3 dari 8 naga yang Jinlong telah mengguncang bumi merawatnya, dan mereka tidak menghilang sampai saat ini. Sosok ilusi muncul diam-diam di belakangnya, dengan belati mengarah ke tenggorokan Wuxi Duo. Ada sekumpulan cahaya bintang di langit, dan cahaya bintang bersinar. Luo Guixing, yang hendak menyelamatkan Wuxi Duo, merasakan pori-pori di sekujur tubuhnya tiba-tiba meledak. Rasa krisis yang kuat membuatnya tanpa sadar membuat pergeseran spasial. Sebuah cahaya bintang turun dari langit dan tiba-tiba membombardir tanah gelombang kejut yang menakutkan mengangkat kabut beracun di sekitar. Ye Xinglan memegang pedang Dewa Bintang dan muncul di posisi sebelumnya Luo Guixing.
Dengan kilatan cahaya putih, Wu Shiduo keluar. Yang Nianxia merasa malu untuk bertahan dari guncangan naga emas, dan pada saat ini, dia melihat mata emas Tanggulin. Cakar naga emas di tangan kanannya muncul tepat di depannya. Boom! Cakar beruang dan cakar naga bertabrakan. Tubuh Yang Nianxia langsung ditampar ke tanah oleh Tanggulin. Bahkan pada kondisi puncaknya, kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan Tanggulin. Dengan 2 cincin roh darah atmosfer, kekuatan Tanggulin saat ini telah mencapai tingkat yang agak mengkhawatirkan. Lingkaran cahaya bintang diam-diam muncul di bawah kaki Luo Guixing. Bintang dingin kecil datang padanya dalam sekejap. Kabut beracun yang tak terhitung jumlahnya telah menyerbu saat ini. Tapi itu tidak lebih cepat dari bintang Dewa Pedang Ye Xinglan. Ujung pedang berhenti di depan Luo Guixing. Cahaya perak berkedip, Ye Xinglan menghilang dari udara tipis, ruang bergeser, dan dia kembali ke Guyu. Tanggulin sudah berbalik saat ini dan tersenyum pada Luo Guixing dan satu-satunya ular bei yang tersisa, Zheng Yiran. Ya, ketika bintang Dewa Pedang tiba di depan Luo Guixing, dia sudah tersingkir. Hening, seluruh lapangan bermain hening. Belum lagi siswa di 2 kelas yang hadir, bahkan guru Changkong dan Shen Yi, apakah mereka tidak terkejut saat ini? Wu Changkong tiba-tiba teringat bahwa Tanggulin menawarkan diri untuk menantang dirinya sendiri di kelas 3. Saat itu, ia mengira Tanggulin jauh di depan. Tapi sekarang tampaknya mungkin, dengan memberi mereka 1 tahun lagi, mereka benar-benar mungkin berhasil dalam tantangan. Setelah hanya 1 liburan, mereka jelas menjadi lebih kuat. Luo Guixing juga terpana dan tersesat. Tidak diragukan lagi dia telah kalah, meninggalkan Zheng Yiran sendirian, dan ada sebanyak 5 orang. Selain dari hal-hal lain, dengan kontrol elemen Guyu sendiri, racun Zheng Yiran tidak ada hubungannya dengan orang lain. Hanya saja dia tidak bisa berpikir bahwa dia akan kalah begitu buruk dan begitu cepat. Dia selalu dikenal pandai mengendalikan penonton, tetapi hari ini, ketika dia pikir dia memiliki kendali, pertarungan sudah berakhir. Hasil seperti itu sungguh tidak terduga. Lei Zhengyu menelan dengan penuh semangat, jakunnya bergerak. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak ingin menantang Tanggulin. Orang ini. Yuanen Yehui memiliki mata yang serius. Dia telah bekerja sangat keras. Setelah kalah dari Tanggulin dan yang lainnya, dia telah bekerja keras untuk berkultivasi dan meningkatkan diri. Saya berharap kegagalan sebelumnya bisa terhapus di tahun ajaran baru. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa kemungkinan ini menjadi semakin kecil. Kapan Tanggulin menjadi begitu kuat? Ini mengingatkannya pada hari ketika Tanggulin memintanya untuk membantu melindungi hukum belum lama ini. Dia seharusnya menerobos cincin roh emas kedua ini. Apakah kemampuan itu? Kekuatan pertahanan instan sangat menakutkan, aku khawatir itu sebanding dengan Master Roh Pertahanan di atas level Raja Roh. Bagaimana Anda melawan ini? Dia juga yang terbaik dalam kekuatan, tetapi dari kekuatan yang ditunjukkan Tanggulin barusan ketika dia menampar Yang Nianxia, kekuatannya tidak lagi jauh lebih kuat darinya. Ada juga teman-teman Tanggulin, mereka tidak panik dari awal sampai akhir, dan memberikan kepercayaan mutlak kepada Tanggulin. Titik balik pertempuran itu adalah pertahanan Tanggulin dan serangan kelompok. Kemudian pertempuran berakhir, dan koneksi yang dibantu rekannya itu sangat luar biasa. Dan jelas, mereka belum memainkan kekuatan terkuat mereka. Jadi, di mana batasannya untuk tim seperti itu? Kami menyerah, Luo Guixing tersenyum pahit. Tanggulin tersenyum sedikit, menyingkirkan sisik emas di tubuhnya, 2 cincin roh emas menghilang dengan tenang, berjalan di depannya, dan mengulurkan tangan kanannya. Luo Guixing dengan enggan mengangkat tangannya dan menamparnya, saya pikir saya bisa menyusul Anda, tetapi yang saya lihat adalah celah yang lebih besar. Pemimpin regu, apakah Anda benar-benar manusia? Tanggulin tertawa, mari bersorak bersama. Kita akan bersaing lagi saat kita mencapai level Master Armor. Bab 502 situs pelatihan eksklusif. Ya. Luo Guixing tidak pernah menjadi orang yang mudah menyerah, matanya menyala lagi. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa Tanggulin di depannya tampak luar biasa tinggi, dan dia bukan lagi bocah lelaki ketika dia pertama kali masuk sekolah. Hanya dalam 1 tahun, dia telah berkembang pesat. Luo Guixing menyesali harga dirinya yang asli untuk pertama kalinya, semula dia juga bisa menjadi anggota timnya. Wu Changkong turun dari langit dan tidak mengomentari permainan tersebut. Wajah Wu Shiduo, Su Yucheng, dan Yang Nianxia tidak terlalu tampan, mereka lebih tertekan. Setelah bekerja keras untuk waktu yang lama, saya awalnya ingin mencari tempat, tetapi saya tidak berharap itu menjadi lebih buruk daripada terakhir kali saya tersesat. Keterampilan fusi seni bela diri Wu Shiduo yang awalnya kuat tampaknya telah kehilangan pengaruhnya di depan Tanggulin dan yang lainnya. Itu terlalu kuat, itu terlalu kuat. Pertahanan dan serangan Tanggulin barusan memberi mereka perasaan yang tak terkalahkan.
Itu pasti bukan sesuatu yang bisa dia capai dengan basis budidaya kekuatan jiwa yang dia tunjukkan. Secara alami, Tang Wulin tidak akan memberitahu mereka bahwa semakin kuat serangan yang ditanggung oleh tubuh Golden Dragon Tiran, semakin kuat kekuatan yang dapat dipinjamnya, selama itu dalam batas toleransi, efeknya akan meningkat dengan kekuatan serangan. Justru karena tubuh hegemoni naga emas, yang merupakan pertarungan jarak dekat melawan langit, dia bisa menahan serangan ketiganya dan melakukan serangan balik yang mengejutkan penonton. Tentu saja, Tang Wulin juga tahu bahwa situasi seperti itu pasti tidak akan terjadi lagi di masa depan, dan yang lain juga akan mempelajari karakteristik tubuh Tuan Naga Emasnya. Tujuan akhir dari kemampuan roh ini harus digunakan untuk menyelamatkan hidup pada saat kritis. Pertempuran ini sekali lagi membentuk wicet mutlak untuknya di kelas 1, dan bahkan menghalangi kelas 2. Setelah menghibur lawan, itu adalah 5 besar untuk merayakannya bersama rekan. Di mata orang lain, ini adalah persaingan kekuatan yang tidak setara. Tetapi kenyataannya, Tang Wulin tahu betul bahwa ini terutama karena Tuan Naga Emasnya terlalu kuat, dan dia mengejutkan lawannya. Ini setara dengan Luo Guixing yang ditipu oleh dirinya sendiri, situasi ini tidak akan pernah terulang. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak sebenarnya tidak terlalu besar, lagi pula, mereka juga 3 guru roh cincin 4. Tentu saja, secara keseluruhan, Luo Guixing dan yang lainnya tidak akan bisa menang apapun yang terjadi. Kontrol tongkat bintang Su Xiaoyan terlalu buruk, ditambah kekuatan ledakan Tang Wulin, Ye Xinglan dan Xie Xie. Dengan tubuh Tuan Naga Emas dan tubuh Naga Emas, Tang Wulin tidak takut dengan keterampilan fusi seni bela diri Wuxi Duo. Ini membuat lawan tidak memiliki keuntungan. Meskipun serangan Su Yucheng kuat, kelemahannya juga terlihat jelas, dan tubuhnya terlalu rapuh. Saya tidak melihatnya, jika orang-orang mau, mereka bahkan dapat mengatur tim yang terdiri dari keempat lingkaran yang akan melampaui kita. Lei Zhengyu berkata kepada Yuanen Yehui. Yuanen Yehui tidak mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa kompetisi tahun kedua dan tahun pertama tahun ini lebih baik untuk tidak dimainkan. Kekuatan yang ditunjukkan sebelumnya dari Tang Wulin telah mengguncang kepercayaan dirinya pada dirinya sendiri. Sebelum mereka dapat memikirkan solusi, Tang Wulin dan timnya sulit diguncang. Jangan lupa, dia dan Guyu juga memiliki keterampilan fusi seni bela diri yang kuat. Di akhir permainan, sisa hari itu adalah aktivitas bebas. Tang Wulin langsung pergi ke area eksklusif akademi, area pelatihan adaptif. Hari ini dia berniat mencobanya, butuh banyak poin kontribusi untuk mendapatkan kualifikasi bidang latihan pencaksilat. Apa efeknya? 100 poin kontribusi per jam, berapa jam Anda membeli? Tanya staf pada Tang Wulin. Tang Wulin kesakitan, Guru, jika saya mengulur waktu, dapatkah saya mendapat diskon? Staf berkata, tidak, harganya sama, tidak peduli berapa lama Anda membeli, harganya akan sama. Tang Wulin mengertakkan gigi dan berkata, maka saya akan membeli satu untuk 1 jam dulu. Berhemat adalah sebuah kebajikan, jika tidak berhasil. Coba dulu. Semangat bela diri apa? Tanya anggota staf. Departemen pabrik, kata Tang Wulin buru-buru. Staf memberinya plat nomor hijau, yang ketujuh di tangan kiri, dan masuk dengan identifikasi elektronik plat nomor. Anda akan diminta untuk memperbarui setelah 1 jam. Gunakan kartu ID pelajar Anda sendiri untuk menempelkan plat nomor dan memperbarui. Anda juga bisa datang ke tempat saya untuk memperbarui untuk waktu yang lama. Terima kasih. Setelah menerima plat nomor itu, Tang Wulin dengan cepat datang ke pintu kamar ketujuh dengan rasa ingin tahu. Pintunya terbuat dari logam, dan bahkan dinding sekitarnya, setidaknya di sini, tidak ada perbedaan dari luar. Plat nomor ditempatkan pada identifikasi elektronik untuk dipindai, dan pintu dibuka dengan tanda centang. Tang Wulin mendorong pintu masuk. Kamar ini tidak banyak, terlihat seperti kamar biasa. Ada tangga bawah di tengah ruangan. Sepertinya itu harus turun. Tang Wulin tidak berani mengabaikan, waktu sangat berharga. Cepat menuruni tangga. Setelah mencapai ketinggian lebih dari 10 meter. Secara bertahap, ada perasaan yang berbeda. Ini adalah dunia aquamarine, dikelilingi oleh berbagai tanaman, di dinding, di tanah, semuanya. Nafas kehidupan yang kuat muncul di wajahnya. Udaranya juga sangat segar. Masuk ke sini, Tang Wulin tiba-tiba merasakan roh bela diri rumput perak biru seolah-olah bersorak. Ketika semangat bela diri dilepaskan, rumput perak biru terbentang untuk menempel di tanaman sekitarnya. Tempat di sini tidak terlalu besar, hanya belasan meter persegi. Meskipun itu semua tanaman, seharusnya tidak memiliki vitalitas yang kuat. Bagaimana perguruan tinggi melakukannya? Tang Wulin penuh penasaran, Shrek pantas jadi Shrek, begini ceritanya. Tidak berani membuang waktu, dia buru-buru duduk di kasur jerami di tengah ruangan, duduk bersila, dan mulai bermeditasi.
Kekuatan mental bergerak sedikit, dan dia segera merasa bahwa kekuatan langit dan bumi di udara jelas jauh lebih kaya daripada dunia luar, dan bahkan dibandingkan dengan Pulau Dewa Laut, itu tidak jauh lebih baik. Tiba-tiba tersadar di dalam hatinya bahwa keuntungan terbesar dari murid halaman dalam mungkin bahwa mereka tidak memerlukan biaya untuk mengolahnya di Pulau Seagot. Perawatan semacam ini ternyata juga bisa diberikan di halaman luar. Itu hanya membutuhkan poin kontribusi. Dia telah mengalami efek pengganda dari budidaya di Pulau Seagot dan secara kasar menilai budidaya di ruang tanaman di depannya. Setidaknya bisa meningkatkan kecepatan kultivasi mereka hingga 20%. Peningkatan seperti itu bernilai 100 poin kontribusi. Tampaknya saya akan mematahkan sempoa yang semula saya rencanakan untuk menjual sebagian besar logam spiritual ke Heaven Dou City, dan saya harus menyimpan sebagian darinya untuk dijual di akademi dengan imbalan poin kontribusi. Kecepatan kultivasi kekuatan jiwanya jauh lebih lambat dari yang lain. Dengan peningkatan 20% ini, mungkin di akhir tahun sekolah kedua, dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai kelas 40. Saat itu, teman pasti sudah di level 40. Setelah level 40, kecepatan peningkatan kekuatan jiwa akan semakin berkurang. Menurut guru, secara umum, dalam keadaan normal di halaman luar, tidak mungkin untuk mencapai level Raja Roh sampai kelas 3 akan segera lulus. 30 level pertama dari kultivasi kekuatan jiwa adalah yang paling mudah. Setelah level 30 kecepatan kultivasi mulai menurun. Setelah level 40, itu sangat berkurang. Faktanya, bukan kecepatan kultivasi yang melambat, tetapi kekuatan jiwa yang perlu ditingkatkan telah meningkat. Setelah tingkat ke-40, itu melibatkan kompresi kekuatan jiwa, dan kesulitan budidaya jauh lebih besar dari sebelumnya. Mencapai level 40 secepat mungkin adalah yang paling menguntungkan bagi diri sendiri. Tanggulin tahu betul bahwa tubuhnya berbeda dari orang biasa. Pada level 40, dia benar-benar bisa menjadi pandai besi level 6, dan bersiap untuk menjadi orang suci di masa depan. Di saat yang sama, di level 40, dengan kekuatan fisiknya sendiri, tidak akan ada masalah memakai satu set lengkap armor pertempuran satu kata. Pada saat itu, saya dapat bekerja keras untuk Master Yizi Dou Jiao. Bab 503 dapatkan kontribusi. Ye Xinglan sudah berada di level 40. Dengan dukungan logam spiritualnya mulai membantu mitra menyelesaikan produksi baju besi perang satu kata. Menurut rencana Tanggulin, dia meminta Ye Xinglan untuk membuat baju besi pertempuran untuk dirinya sendiri terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Kemudian bangun untuk orang lain. Ye Xinglan seharusnya mulai mencoba menciptakan tangan kanan dan lengan bawahnya untuk dirinya sendiri sekarang. Setelah selesai, stabilitasnya dalam membuat baju besi perang akan meningkat pesat. Tingkat keberhasilan juga akan meningkat. Oleh karena itu, prioritas utama saya adalah mencapai level 40 secepat mungkin. Selama dia bisa menjadi master baju besi pertempuran dan baju perangnya terbuat dari logam animasi, memasuki halaman dalam tidak akan menjadi masalah. Sebelum usia 16 tahun, Anda harus menyelesaikan cincin keempat, dan sebelum usia 18 tahun, Anda harus mencapai tingkat master baju besi pertempuran. Ini adalah tujuan yang ditetapkan Tanggulin untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, di kelas 3, Anda harus berjuang untuk memasuki halaman dalam. Setelah 1 jam berkultivasi, efeknya jauh lebih kuat daripada berlatih di asrama. Selain itu, tempat latihan eksklusif ini sangat sunyi, yang paling cocok untuk meditasi dan tidak perlu khawatir seseorang akan mempengaruhinya. Tanggulin mengertakkan gigi dan langsung membayar biaya penggunaan situs hingga fajar keesokan harinya. Saya berlatih di sini sepanjang malam. Di tengah, dia menyisihkan 1 jam untuk makan, dan 10 jam sisanya dihabiskan untuk berkultivasi di sini, dan dia menghabiskan lebih dari 1000 poin kontribusi sekaligus. Semester baru resmi dimulai. Pagi hari adalah belajar dengan intens dan sore hari adalah kultivasi diri yang intens. Setiap orang memiliki tujuan masing-masing. Suasana belajar di Akademi Shrek selalu kuat. Kelas-kelas 1 melalui kompetisi antara tim Tanggulin dan Luo Guising, yang selanjutnya membangkitkan semangat juang siswa biasa. Anda sama sekali tidak perlu didesak oleh orang lain, dan semua orang sedang berkultivasi dengan sangat keras. Lao Feng, saya ingin menjual beberapa logam spiritual ke asosiasi tempat kita dengan imbalan poin kontribusi perguruan tinggi. Menurut Anda bagaimana saya bisa menjualnya lebih berharga? Tanggulin menemukan Feng Wuyu. Instruksi yang diberikan Feng Wuyu padanya juga untuk membuatnya mencapai level 40 secepat mungkin, dan sekarang dia hanya perlu belajar menempa selama 1 hari dalam seminggu. Tentu saja, premisnya adalah untuk lulus penilaian Feng Wuyu. Setelah belajar dengan Shenhua, Tanggulin sekarang sangat matang dalam penempaan peleburan. Tidak hanya tingkat keberhasilan 2 logam telah meningkat pesat,
tetapi dia bahkan dapat menyelesaikan peleburan 3 logam sesekali. Dengan kekerasan Feng Wuyu, dia pada usia ini, dia tidak bisa menemukan masalah apapun. Anda ingin menjual logam spiritual? Berapa banyak yang Anda miliki? Feng Wuyu bertanya pada Tanggulin dengan mata berbinar. Belum lagi spiritual metal sangat dibutuhkan oleh para siswa, bahkan Asosiasi Blacksmith Academy Shrek juga membutuhkannya. Meskipun logam spiritual yang ditempa oleh Tanggulin memiliki tingkat 1000 tempa, logam semacam itu dapat ditingkatkan menjadi penempaan spiritual dengan penempaan sekunder, yang sangat berarti bahkan untuk master baju besi pertempuran 2 karakter. Tanggulin berpikir sejenak dan mengatakan, Jade perak, perak bintang, kristal emas, sekitar 10 yuan setiap derajat integrasi umumnya antara 65 dan 80%. 310 yuan? Berapa? Feng Wuyu terkejut. Sorot mata Tanggulin tiba-tiba menjadi aneh, menurut pandai besi tingkat 6, akan sulit baginya untuk menempa begitu banyak logam animasi dalam waktu sesingkat itu. Tentu saja, perbedaan antara Tanggulin dan pandai besi tingkat 6 adalah bahwa logam spiritualnya ditempa dengan ribuan penempaan daripada penempaan spiritual. Asosiasi akan membelinya dengan cara yang menyatu. Feng Wuyu jarang menempa logam spiritual sendirian. Meskipun Asosiasi Pandai Besi Shrek memiliki banyak pandai besi senior, kebanyakan dari mereka adalah jiwa yang kuat. Guru, saya jarang benar-benar bekerja keras dalam menempa. Apalagi, permintaan spiritual metal di Shrek Academy sangat tinggi. Siswa senior di sekolah luar, siswa di sekolah dalam, dan bahkan guru, semuanya membutuhkan. Saat ini, Tanggulin mengeluarkan serangkaian logam spiritual. Melihat cahaya terang dan aura kehidupan, mata Feng Wuyu berubah. Benar-benar untuk bertindak dulu. Layak untuk menerima murid seperti itu. Dia bahkan telah menentukan bahwa dalam waktu dekat, muridnya harus mampu berdiri di puncak dunia master tempa. Dia pasti bisa menjadi pengrajin ahli. Lebih dari 65%, kurang dari 80%. Memberi Anda poin sesuai dengan derajat fusi. Derajat fusi yang berbeda dan bahan yang berbeda akan memiliki harga yang berbeda. Selain harga beli asosiasi pemalsu kami, saya akan memberi Anda tambahan kamu naik 10% karena kamu menyuplai dalam batch. Apa yang Feng Wuyu tidak ketahui adalah bahwa selain hal-hal ini, Tanggulin masih memiliki sekitar 50 keping logam animatik yang belum dia keluarkan. Ini belum termasuk kualitas tinggi yang dia ciptakan khusus untuk rekan-rekannya membuat baju perang. Dalam 10 hari bersama Shenhua, dia telah mengumpulkan banyak hal baik tanpa harus mempertimbangkan material logam langka. Dia masih berencana untuk menjual sisanya di kota Tiandou. Anda dapat menjualnya dengan harga lebih tinggi dan menabung sejumlah uang untuk mempersiapkan pembelian hal-hal rohani di masa mendatang. Total 1.635.300 poin kontribusi. Saya akan meneruskannya kepada Anda secara langsung. Ini. Kaya. Ini adalah pikiran pertama Tanggulin. Setelah sampai di level yang tinggi, bengkel memang profesi yang sangat menguntungkan. Lebih dari 1,6 juta poin kontribusi cukup untuk dia tanam dalam waktu yang lama. Anda juga dapat membeli beberapa hal yang Anda butuhkan dari kampus. Dalam waktu singkat, tidak perlu mendapatkan poin kontribusi. Tanggulin bersiap untuk memberikan 20 yuan kepada Sekte Tang untuk sisa logam animistik. Bagi Sekte Tang, Tanggulin masih memiliki rasa memiliki. Terutama kali ini mereka juga menghadiahkan masing-masing dari mereka dengan poin kontribusi dan unik Sekte Tang. Kembali ke Zongmen, ini yang seharusnya. 30 yuan terakhir atau lebih. Bawa ke kota Tiandou dan jual. Feng Tua, apakah perguruan tinggi kita mengajarkan cara mengemudi? Aku ingin belajar mengemudi. Tanggulin berkata kepada Feng Wuyu. Mengambil kereta bimbingan jiwa benar-benar membuatnya sedikit takut dan kecelakaan selalu terjadi. Selain itu, dia telah diawasi oleh guru jiwa jahat sekarang dan sangat tidak aman untuk naik kereta pemandu jiwa. Tanggulin memutuskan bahwa dia masih harus membeli mobil sendiri, dan jarak dari kota Shrek ke kota surga Dou tidak terlalu jauh. Jika Anda bekerja lebih keras, Anda dapat berangkat di pagi hari dan kembali pada hari yang sama. Anda dapat pergi ke kota Tiandou untuk berdagang selama jeda mingguan. Ya, saya akan mendaftar untuk Anda. Apa yang Anda lakukan ketika Anda belajar mengemudi? Feng Wuyu bertanya dengan curiga. Tanggulin terbatuk dan berkata, Paman biarkan aku pergi ke sana sesekali. Mendengar dia menyebut Shenhua, Feng Wuyu tidak bisa menahan untuk tidak mendengus, tetapi tidak mengatakan apapun. Siapa yang membuat orang menjadi pengrajin ahli? Kalau begitu pelajari. Nanti, ketika uangmu sendiri diberikan, kamu bisa menjadikan dirimu sendiri mesin. Aku bisa mencari seseorang untuk membantumu mendaftar ke federasi sehingga kamu bisa memiliki pejuang secara resmi. Mecha.
Tang Wulin tampak bingung. Old Xiang Feng, tujuannya adalah menjadi master armor pertempuran. Bodoh. Mecha dan baju besi tidak bertentangan. Feng Wuyu mengangkat tangannya dan mengetuk kepalanya. Hati Tang Wulin kaget, ya. Mecha dan baju besi pertempuran tidak saling bertentangan. Armor pertempuran dapat disembunyikan di dalam tubuh seseorang, dan hanya jika digunakan maka akan diaktifkan dan dilepaskan. Mekanisme ada di luar, yang merupakan perlindungan yang sangat baik. Tang Wulin masih terkesan dengan mekanisme hitam Liu An hari itu. Mekanisme level hitam tidak hanya sangat cepat, tetapi juga sangat stabil di bawah operasi Liu An, mengendarai di dalamnya, rasanya seperti melihat dunia. Saya tidak pernah berpikir untuk memiliki mecha sebelumnya, dan ketika Feng Lao mengangkatnya, pikiran Tang Wulin tiba-tiba menjadi hidup. Di medan perang, mecha adalah lapisan perlindungan pertama. Meskipun mecha yang kuat tidak sebanding dengan armor tempur, mereka memiliki kelebihan. Di bawah perlindungan mecha, tidak peduli di lingkungan mana mereka bertarung, mereka bisa menjadi sangat kuat. Ini menghemat kekuatan jiwa master jiwa untuk sebagian besar. Oleh karena itu, master baju besi yang benar-benar top juga merupakan master mecha yang sangat baik. Anda akan memulai kursus mengemudi mecha tahun ajaran ini, nak jangan abaikan untukku. Ya. Terima kasih guru telah mengingatkan. Tang Wulin sangat menakjubkan. Jika bukan karena pengingat Feng Lao, dia benar-benar tidak berencana untuk mempelajari operasi mecha dengan serius. Dia memiliki cukup hal untuk dipelajari, dikembangkan, dan dipalsukan. Waktu setiap hari selalu terasa kurang. Jika Anda mempelajari kontrol mecha lain, maka tidak diragukan lagi akan ada lebih banyak hal. Namun menurut Feng Lao, jika kamu memiliki match dan battle armor pada saat bersamaan, maka kamu akan jauh lebih aman dalam pertempuran. Mecha itu sendiri dapat membawa energi, dan perlengkapan perang didasarkan pada kekuatan jiwa dari master jiwa. Keduanya berbeda. Tentu saja master armor lebih kuat, tapi konsumsi mechanya kecil. Selain mahal, mecha juga ada kelebihannya. Sepertinya saya perlu mempertimbangkan menjadikan diri saya mecha. Bab 504 membeli mobil atau mecha. Pengetahuan dasar tentang produksi mecha, Tang Wulin juga tahu. Tapi ini tidak mengharuskan dia melakukannya sendiri. Dia hanya perlu menempa logam. Bahan mecha dan susunan inti adalah yang paling mahal, diikuti oleh produksi mecha. Kata-kata Feng Lao setara dengan membuka pintu baru ke Tang Wulin. Perguruan tinggi kita punya asosiasi mecha khusus. Anda bisa memproduksi bahannya sendiri dan tolong bantu membuatnya di sana. Harganya tidak murah. Coba pikirkan sendiri. Saya rasa sebaiknya Anda langsung mendapatkan mecha saat membeli mobil. Setelah mendaftar, Anda dapat mengemudikan mekanisme untuk bepergian tanpa hambatan di daratan. Tentu saja, konsumsi energi jauh lebih banyak daripada mengemudi, tapi itu bukan perasaan. Feng Lao berkata kepada Tang Wulin dengan sedikit godaan. Tepat sekali. Bisakah mengemudi dibandingkan dengan mengemudi sebuah mekanisme? Itu mecha. Jika Anda dapat memiliki mecha Anda sendiri. Hati Tang Wulin mulai terasa sedikit panas. Ini adalah kutipan dari asosiasi mecha. Anda bisa melihat dulu. Saat dia berkata, Feng Wuyu menyerahkan versi elektronik dari kutipan mecha kepada Tang Wulin. Sekilas, mulut Tang Wulin mulai bergerak-gerak. Dia awalnya mengira bahwa dia baru saja mendapatkan lebih dari 1,6 juta poin kontribusi dan sudah menjadi siswa yang sangat kaya. Tetapi ketika dia membaca kutipan ini, dia merasa bahwa dia sangat miskin. Mekanisme kuning, 1 juta poin kontribusi. Mekanisme level ungu, 9 juta poin kontribusi. Mesin tingkat hitam menyediakan material, desain eksklusif, produksi eksklusif, dan 30 juta poin kontribusi. Ini. Tidak heran Liu An berkata dia sangat miskin. Ini hanya mencuri uang. Tang Wulin menelan ludahnya dan memandang Feng Lao. Guru, saya pikir lebih dapat diandalkan bagi saya untuk membeli mobil. Itu terlalu mahal. Feng Wuyu berkata, jika Anda menyediakan materi sendiri, itu akan jauh lebih murah. Namun, Anda harus pergi ke asosiasi mecha untuk mengetahui detailnya. Saya hanya memberitahu Anda bahwa Anda dapat melakukan ini, dan itu adalah urusan Anda sendiri. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak poin kontribusi, maka Anda dapat menempanya dengan keras. Setelah Anda benar-benar menjadi pandai besi level 6, mendapatkan mecha tingkat ungu bukanlah masalah besar. Secara umum, mecha tingkat ungu sudah cukup untuk Anda digunakan. Bahkan mecha kuningnya jauh lebih cepat daripada mobil yang dipandu jiwa. Kamu bisa memilikinya sekarang. Tang Wulin tertegun, pikirannya berubah. Iya. Yang paling saya butuhkan sekarang hanyalah alat transportasi. Anda tidak membutuhkan mekanisme yang sangat kuat, dan ini bukanlah pertempuran.
Memiliki mecha, selain transportasi, lebih penting untuk melatih mecha combat dan mecha control. Mekanisme kuning sudah cukup. Melihat jumlah lebih dari 1,6 juta poin kontribusi di kartunya, Tang Wulin mengertakkan gigi dan membuat keputusan di dalam hatinya. Akademi Shrek, Divisi Mecha. Zhang yang duduk dengan malas di belakang konter. Asosiasi Mecha biasanya sepi. Sebagai siswa kelas 5, dia bekerja di sini untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi Weibo. Dia sudah berumur 26 tahun ini, dengan kekuatan roh 51, tapi dia belum mendapatkan baju perang sampai sekarang. Masih ada beberapa komponen inti yang hilang. Tidak mungkin untuk memasuki halaman dalam, tetapi masih bisa dipastikan untuk lulus dari halaman luar. Dibandingkan dengan saat dia pertama kali masuk akademi, dia sekarang memiliki rasa urgensi yang lebih sedikit. Selama Anda menyelesaikan armor pertempuran, jadilah master armor pertempuran dan lulus dari halaman luar. Akademi Shrek selalu seperti ini, waktu belajar yang paling menegangkan adalah 9 tahun dari 3 kelas pertama, atau sebelum usia 20 tahun. Jika Anda belum berhasil memecahkan kata Battle Armor Master pada usia 20 tahun, Anda bisa sedikit rileks. Lagi pula, ada 9 tahun untuk menerobos. Tidak sulit bagi sebagian besar siswa yang telah bertahan di 3 kelas pertama dan belum dikeluarkan untuk menyelesaikan armor perang 1 kata dan lulus dari perguruan tinggi. Zhang yang dalam mentalitas ini sekarang, dan itu cukup untuk lulus. Dia telah dipekerjakan oleh perusahaan terkemuka sebagai direktur keamanannya. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan baju besi perang secepat mungkin dan menunggu sampai kelulusan. Namun, setelah sekian lama di Akademi Shrek, dia benar-benar enggan berada di sini. Setelah dia pergi, para murid halaman luar tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali berlatih. Oleh karena itu, dia lebih suka bersantai dan menikmati beberapa tahun lagi kehidupan kampus. 2 komponen terakhir masih pendek, dan pengerjaan dasarnya sudah selesai. Benar-benar enggan untuk lulus? Zhang yang menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Namun, dia sudah tidak muda lagi, dia berumur 26 tahun, dan dia perlu memulai sebuah keluarga. Selesaikan terobosan dalam 3 bulan. Saat memikirkan untuk pergi, Zhang yang dipenuhi dengan keengganan. Ding dong. Bel pintu berdering, dan seorang remaja masuk dari luar. Sekolah yang bagus. Mata anak laki-laki itu sangat besar dan sangat indah. Bahkan jika dia berjenis kelamin sama, Zhang yang merasa matanya cerah. Anak baik, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ingin bergabung dengan asosiasi mecha kami? Zhang yang hanya mengajukan pertanyaan sesuai dengan rutinitasnya. Faktanya, asosiasi mecha adalah asosiasi paling tidak populer di Akademi Shrek, karena semua siswa yang datang ke sini bertujuan untuk melawan Master Armor. Asosiasi mecha jadi itu selalu ada. Dalam pandangan Zhang Yang, ini hanya untuk perguruan tinggi untuk mempertahankan klasifikasi semua asosiasi. Anggota dari seluruh asosiasi masih di perguruan tinggi, tetapi hanya ada beberapa lusin. Benar saja, anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya dan mengatakan tidak. Datanglah untuk bergabung dengan asosiasi. Ya. Siapa yang akan bergabung dengan asosiasi mecha jika tidak apa-apa? Hanya siswa yang memiliki perasaan terhadap mecha di masa kecil yang akan bergabung di sini saat mereka datang ke akademi. Senior, saya ingin menyesuaikan mecha kuning. Kalimat berikutnya anak laki-laki itu membuat Zhang yang takut. Apa katamu? Zhang yang bertanya dengan tidak percaya. Saya ingin menyesuaikan mecha kuning. Tang Wulin mengulangi. Nah, tahukah kamu berapa kontribusi biaya mecha kuning? Itu 1 juta, bukan 100.000. Dia telah berada di akademi selama lebih dari 10 tahun dan belum mengumpulkan 1 juta poin kontribusi. Faktanya, mecha kuning benar-benar bukan apa-apa bagi siswa Akademi Shrek. Saya yakin. Poin kontribusi saya sudah cukup. Tang Wulin mengeluarkan kartu siswanya dan menyerahkannya kepada Zhang Yang. Ketika Zhang Yang melihat nilainya lebih dari 1,6 juta, dia tidak bisa menahan menelan ludahnya. Banyak kontribusi. Dia sangat baik. Saya ingin bertanya apakah junior ini telah merampok kantor perguruan tinggi. Tentu saja, ini jelas tidak mungkin. Baiklah, kemudian Anda melakukan registrasi dulu, baru saya ingin mengukur tubuh Anda. Penyesuaian mecha adalah menyesuaikan tubuh divisi mecha, sehingga Anda dapat menguasai mecha secara maksimal saat Anda mengontrolnya. Saya ingin mecha serangan jarak jauh. Armor bisa lebih ringan dan tipis untuk menghemat energi. Inti energi harus lebih kuat, dan masa pakai baterai harus lebih lama. Tang Wulin mengemukakan serangkaian persyaratannya sendiri. Zhang yang dapat bekerja di sini. Dia sendiri adalah penggemar mecha. Ketika dia mendengarkan permintaan Tang Wulin, dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata, Sarjana, tahukah Anda bahwa, sesuai permintaan Anda
Anda mecha disebut mecarnya. Mecha serangan jarak jauh tidak dilengkapi dengan senjata jarak dekat seperti pedang perang atau EP. Anda juga membutuhkan baju besi tipis. Dengan cara ini, setelah Anda terkena serangan, inti energi Anda yang ditingkatkan sangat mudah meledak, tapi sangat berbahaya. Tanggulin berkata, tidak apa-apa, itu saja. Ngomong-ngomong, senior, jika saya menyediakan semua logam langka yang dibutuhkan untuk membuat mecha, berapa biayanya? Zhang yang berkata, jika Anda menyediakan bahan sendiri, Anda hanya perlu bayar saja 480.000 poin kontribusi. Tapi kualitas logam langka itu harus terjamin. Tidak masalah. Kalau begitu saya akan menyediakan logam langka sendiri. Bab 505 10 ton besi bintang. Selanjutnya, Zhang yang mengukur sosok Tanggulin. Tingginya 1,74 meter dan berat 66 kg. Untuk seorang remaja berusia kurang dari 15 tahun, ini sudah merupakan angka yang cukup bagus. Desain mecha akan dirancang agar dapat ditempa, sesuai dengan usia dan karakteristik fisik saat ini. Tanggulin masih dalam masa pubertas pada usia ini, jadi tentu saja dia membutuhkan desain yang canggih. Berbagai tes dan kustomisasi draft pertama desain membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk menyelesaikannya. Anda dapat membayar di muka 100.000 poin kontribusi sebagai deposit. Jika Anda memilih untuk meninggalkan produksi mecha nanti, poin kontribusi ini tidak akan dikembalikan. Setelah 10 hari, draft desain akhir selesai. Mari kita periksa. Jika tidak ada masalah, kapan Anda setelah materi dikirim, Anda dapat mulai membuat. Zhang yang menjelaskan kepada Tanggulin. Tanggulin membenarkan dan membayar 100.000 poin kontribusi. Baru kemudian keluar dari asosiasi mecha. Buang napas panjang, ini adalah kontribusi terbesar yang pernah dibayarkan Tanggulin, dan dia merasa sedikit tertekan di dalam hatinya. Namun, itu tetap berguna. Feng Tua benar, mecha dan baju besi perang digunakan bersama, jadi mereka bisa lebih melindungi diri dan menghemat tenaga. Master Armor Top yang sebenarnya melakukan ini. Alasan mengapa Tanggulin memutuskan untuk membeli mecha ini bukan hanya untuk bepergian. Konsumsi energi mecha jauh lebih besar daripada mobil yang dipandu jiwa biasa. Namun dengan mechanya sendiri, Tanggulin bisa menggunakan mechanya untuk berlatih setelah mempelajari cara mengontrol mecha semester ini. Kalau tidak, menyewa mecha akademi juga merupakan biaya besar. Setelah pertimbangan yang cermat, dia masih memutuskan untuk membuat mecha kuning seperti itu. Adapun persyaratan lapis baja tipis mecha, masalah ini dapat diselesaikan dengan material. Secara umum, mekanisme kuning hanya perlu ditempa langsung dari logam langka. Mesin uji coba putih tingkat rendah bahkan ditempa dan diproduksi secara massal. Beberapa mecha kuning dipasang. Tentu saja, mecha kuning yang diberikan Tanggulin kepadanya tidak mungkin menggunakan metode casting tingkat rendah. Dengan tingkat penempaannya saat ini, akan membutuhkan 10 hari untuk menyelesaikan 1000 logam tempa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh mecha. Kamu ingin membeli begitu banyak besi bintang langit? Apa yang kamu lakukan? Ketika Tanggulin mendekati Lei Zhengyu terkejut olehnya. Tanggulin terkekeh, biarkan saja, saya hanya akan bertanya apakah Anda memilikinya. Lei Zhengyu menelan seteguk air liur, 10 ton Sky Star Iron, ini bukan jumlah yang kecil. Harganya puluhan juta koin federal. Tanggulin berkata, saya akan menggunakan logam animasi untuk menggantinya dengan Anda. Batu giok dan perak yang Anda butuhkan sebelumnya, lebih dari 85% kualitas, telah diberikan kepada Anda 4 yuan, sesuai dengan desain mecha Anda, ada 7 lagi itu bisa diselesaikan dalam satu blok. Saya berjanji kepada Anda bahwa Anda tidak perlu membayar saya biaya lain untuk sisa 7 giok dan perak. Dalam 3 bulan, saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Saya akan membayar 10 ton besi Tianxing sebagai hadiah. Bagaimana? Setuju. Lei Zhengyu setuju tanpa ragu-ragu. Tanggulin juga menyediakan bahan untuk menempa batu giok dan perak, dan dengan tambahan 10 ton besi bintang, dia masih mengalami kerugian kecil dari segi nilai saja. Tetapi masalahnya adalah tidak mungkin membeli begitu banyak batu giok dan perak dengan tingkat integrasi lebih dari 85% dalam 3 bulan. Lei Zhengyu sekarang memiliki 4 cincin, dia dan Yuanen Yehui sekarang memiliki kesepakatan untuk saling membantu melengkapi baju besi pertempuran. Dia sekarang berusia 16 tahun, meskipun dia masih beberapa tahun lagi dari 20 tahun, siapa yang tidak ingin menyelesaikan armor perang lebih cepat? Dengan bahan yang cukup, jauh lebih mudah untuk menyelesaikan baju besi pertempuran. Armor pertempuran dengan derajat fusi 85% memiliki 5 peluang untuk ditempa kembali, bahkan jika gagal sekali atau 2 kali, tidak masalah. Kuantitas 10 ton terlalu banyak. Aku harus memberikannya kepadamu secara berkelompok. Ayo kita kumpulkan dalam setengah bulan, kata Lei Zhengyu.
Tidak masalah. Monitor, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Tidak ada yang terlihat sepanjang hari. Xie akhirnya menangkap Tang Wulin yang kembali untuk mengambil barang-barang di asrama. Tang Wulin sibuk setiap hari baru-baru ini dan hanya memiliki sedikit waktu untuk kembali ke asrama. Kebanyakan dari mereka hanya bisa melihatnya di kelas. Tang Wulin tersenyum misterius. Kerahasiaan, kamu akan tahu beberapa saat lagi. Oh ya, ingatkan bahwa mulai minggu depan, kamu akan belajar cara mengoperasikan mecha. Setiap Rabu sore, masih ada 2 jam pengoperasian mesin. Kamu telah memilih kursus elektif untuk operasi A. Kamu harus mempelajarinya dengan baik. Xie tertegun sejenak, apa yang kita pelajari darinya? Kita akan menjadi ahli baju besi di masa depan. Sulisi di sebelahnya mengangguk dan berkata, mecha pengendaliannya masih perlu dipelajari, karena mecha dan battle armornya tidak konflik dan bisa dimiliki pada saat yang bersamaan. Jantung Xie bergerak, tapi dia menggelengkan kepalanya, aku tidak membutuhkannya. Aku adalah sistem serangan yang sensitif dan mengandalkan kecepatan untuk makan. Dapatkan platformnya. Mekaniknya tidak mencolok, dan saya tidak punya banyak energi. Saya akan bekerja keras untuk melatih keterampilan tempur sistem serangan tangkas saya. Sudah lebih dari setengah bulan sejak sekolah dimulai, dan dia pergi ke Tangmen untuk mempelajari sistem serangan gesit dengan Liang Xiaoyu dimintang setiap sore keterampilan tempur, maju sangat cepat. Tentu saja, setiap hari sangat lelah. Sulisi menghela nafas dan berkata, melihat kalian semua begitu sibuk, saya malu, dan saya akan belajar dengan baik dengan mecha. Bagaimanapun, sebuah mecha bisa memakan waktu 2 orang. Tidak masalah jika kamu tidak belajar Xie. Xie tersenyum dan berkata, apa? Apakah Anda akan membawa saya? Saudaraku yang baik. Sulisi menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa bilang aku akan membawamu? Saya ingin membawa saudari Xinglan. Dia mungkin tidak akan belajar bagaimana mengontrol mecha. Zong Sekinyo Anda. Xie berkata dengan kesal. Sulisihan tersenyum, bagaimanapun, saya tidak menyapu lantai, membersihkan kaca, atau mengambil air setiap hari. Gendut itu agak malas, tidak rajin seperti sebagian orang. Fatih, apakah kamu ingin mati? Xie membandingkan tinjunya. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, jangan menggertak Lisi. Apa yang dia katakan benar ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu dan Yuan Eun? Ketika saya menyebutkan ini, Xie tiba-tiba merasa seperti bola yang kempes. Ini tidak terlalu bagus, dia masih tidak peduli dengan saya. Hei, menurutmu apakah mudah bagiku untuk bangun pagi dan menginginkan kegelapan? Tang Wulin menepuk pundaknya, ketekunan, mungkin kamu akan mendapatkan. Xie mengepalkan tinjunya. Bukan hanya itu, dia sangat kuat. Jika aku tidak bisa melampauinya dalam keefektifan bertarung, kurasa aku tidak akan berhasil. Oleh karena itu, saya pasti akan bekerja keras untuk melampauinya secepat mungkin. Tang Wulin tertawa dan berkata, kalau begitu, kamu harus bekerja keras. Di basis kultivasi, Xie dan Yuanen Yehui sama sekali tidak berbeda. Jadwal Tang Wulin saat ini terlalu padat. Di pagi hari, dia akan menempa besi Tianxing selama 3 jam di pagi hari. Dia selesai dengan sangat cepat. Setelah makan malam, dia pergi ke area latihan eksklusif untuk menumbuhkan kekuatan jiwanya. Sampai pagi, dia mulai berlatih murid sihir ungu. Ini bolak-balik. Tentu saja Xie dan yang lainnya tidak akan melihat orang-orangnya. Namun, mereka tidak hanya sibuk. Dia sendirian, semua orang sibuk, dan mereka bekerja keras untuk mempelajari semua aspek pengetahuan. Kelas 1 Shrek Outer Academy akan selalu menjadi yang paling agresif 3 tahun. Apa? Ingin menambah uang? Mengapa? Tang Wulin memandang Zhang Yang dan tidak bisa menahan matanya membelalak. Ketika dia mendengar bahwa dia akan menambah uang, dia segera berhenti. Saudaraku, kamu terlalu galak. Kamu akan menjadi mecha kuning. Adapun membawa tumpukan logam tempa? Bisakah produksi logam tempa sesulit logam langka biasa? Jika kamu tidak menambah uang, asosiasi akan mati. Exoskeleton, untungnya, kuncinya adalah lingkaran sihir inti. Lingkaran sihir inti yang Anda gunakan untuk membuat lingkaran inti semuanya sangat berkualitas tinggi Thousand Forget Immersion Silver. Benda ini perlu diukir sedikit. Kesulitannya setidaknya pada logam biasa. 5 kali lebih banyak. Tidak masalah jika Anda menginginkan lebih dari 300.000 poin kontribusi, itu sebenarnya tidak banyak. Zhang yang menjelaskan dengan getir. Juga tercengang melihat Tang Wulin membawa banyak besi bintang langit 1000 tempa. Ini benar-benar tidak membutuhkan baju besi yang terlalu tebal. Tingkat kekerasan Star Iron adalah salah satu yang terbaik di antara logam langka, ditambah Thousand Forge. Ini pasti kelas atas untuk membuat mecha.
Bahkan jika itu adalah mecha ungu, ada beberapa pemborosan seperti itu. Tanggulin, mecha tingkat kuning, menggunakan bahan mewah seperti itu, dan Shang yang juga sangat terdiam. Alasan Tanggulin sederhana dan tahan lama. Alasan ini juga masuk akal, tetapi Shang yang memberitahu Tanggulin mengapa tidak membuat mecha ungu saja. Kepala Tanggulin menggeleng seperti drum menggembung. Lelucon apa, biaya produksi mecha ungu ini 9 juta poin kontribusi. Bahkan jika dia menghasilkan bahannya sendiri, diperkirakan tidak kurang dari 4 juta, dan dia harus memiliki begitu banyak poin kontribusi. Dan dia tidak berharap menggunakan mekanisme ini untuk bertarung. Ini hanya digunakan untuk latihan dan transportasi, dan Anda sama sekali tidak memerlukan mecha ungu. Jika Anda benar-benar punya uang di masa depan, Anda dapat mengubah ke level hitam. Sekarang ada mekanisme kuning yang sepenuhnya memadai.